Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Mujadila, NIM 2019 1433343. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan karakternya. Nah, setiap anak yang lahir di dunia ini istimewa. Mereka mempunyai kelebihan dan bakatnya masing-masing. Namun, ada beberapa anak yang memiliki keistimewaan baik dari segi fisik maupun psikis, atau dikenal juga sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, anak istimewa ini memiliki kebutuhan khusus karena mereka mungkin memerlukan obat-obatan, terapi, atau alat bantu lainnya. Hal yang biasanya tidak dibutuhkan atau mungkin dibutuhkan sesekali oleh anak-anak lainnya. Ada beberapa jenis dalam anak berkebutuhan khusus dan karakternya. Yang pertama itu ada autisme. Autisme atau gangguan spektrum autisme didefinisikan itu sebagai hambatan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami hal-hal di sekitar dan berkomunikasi dengan lain, memengaruhi keterampilan dasar dan sosial anak. Nah, autisme ini biasanya ditandai dengan adanya reaksi intens terhadap suara, bau atau cahaya, keterlambatan bahasa, keterlambatan perkembangan, dan cenderung senang menyendiri. Umumnya tanda-tanda autisme ini muncul pada usia 2 atau 3 tahun. Namun dalam beberapa kasus, tanda-tanda autisme juga dapat muncul lebih awal dan seringkali dapat didiagnosa sejak usia 18 bulan. Tanda-tanda autisme dapat berbeda-beda pada setiap anak. Ada beberapa anak dengan autisme yang mungkin memerlukan bantuan yang signifikan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sementara anak dengan autisme lainnya mungkin membutuhkan lebih sedikit bantuan, bahkan dapat hidup secara mandiri. Tergantung tingkat keparahan gangguannya. Autisme dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti program-program yang difokuskan dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar yang terhambat dari anak ini. Nah, termasuk mengajarkan interaksi sosial, pengetahuan diri, dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Yang kedua itu ada ADHD. ADHD adalah salah satu gangguan mental yang paling umum menyerang anak-anak. Anak dengan ADHD biasanya memiliki hambatan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi perhatian dan pengendalian diri, sehingga cenderung lebih sulit untuk menunggu, mendengarkan, dan mengikuti arahan jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Anak dengan ADHD juga biasanya itu lebih impulsif, tidak mampu menjaga fokus, hiperaktif, terburu-buru, dan sering membuat kesalahan ceroboh. Perlu dipahami karena banyak anak kecil yang sering merasa gelisah dan mudah terganggu. Sebagai orang tua, Anda tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa anak Anda mungkin menderita ADHD. Jika Anda melihat tanda-tanda ADHD pada anak secara berulang, konsulkan dengan dokter anak untuk diagnosis. ADHD itu dapat diobati dengan kombinasi pengobatan terapi dan pendampingan. Yang ketiga itu Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi ketika pembelahan sel menghasilkan salinan ekstra dari kromosom 21, menyebabkan kombinasi dalam perkembangan fisik anak. Nah, ini bisa mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir dan bernalar, serta biasanya menyebabkan kelainan medis, termasuk gangguan jantung dan pencernaan. Anak dengan Down syndrome biasanya juga memiliki keterlambatan berbicara daripada anak-anak lainnya. Ciri-ciri umumnya dari anak Down syndrome itu meliputi leher pendek, wajah rata atau datar, terutama batang hidung,
bentuk telinga yang tidak biasa atau kecil, kepala kecil, tangan lebar dan pendek dengan satu lipatan di telapak tangan, kelopak mata miring ke atas, jari-jari yang relatif pendek, dan tangan serta kaki yang kecil, bintik-bintik putih kecil pada iris mata, dan memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Nah, dengan deteksi dini dan tergantung tingkat keparahan melalui pengobatan dan terapi, anak dengan Down syndrome sangat mungkin untuk tumbuh secara mandiri di masyarakat. Terus yang keempat itu ada cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan perkembangan otak yang tidak normal yang biasa terjadi sebelum, selama, atau segera setelah kelahiran. Nah, hal ini menyebabkan gangguan gerakan tubuh, fleksibel, anggota badan, postur yang tidak biasa, gerakan yang tidak disengaja, berjalan tidak stabil, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Anak dengan kebutuhan khusus ini itu memiliki masalah dalam menelan, mengurangi rentang gerak, karena kegangguan otot dan ketidakseimbangan otot mata, di mana mata-mata tidak fokus pada objek yang sama. Nah, anak dengan cerebral palsy biasanya itu membutuhkan kombinasi obat-obatan, terapi, alat bantu, dan pendampingan seumur hidup. Namun tergantung pada tingkat keparahan. Ada beberapa anak dengan cerebral palsy yang dapat menjalani hidup secara mandiri tanpa bantuan. Yang kelima itu epilepsi. Epilepsi itu merupakan gangguan neurologis yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang menghambat sinyal-sinyal yang digunakan untuk mengkontrol fungsi tubuh, indera, dan pikiran. Anak dengan epilepsi biasanya rentang mengalami gejala berulang yang dapat mencakup gerak menyentak yang tidak terkendali, kehilangan kesadaran, atau bahkan ketakutan dan kecemasan tanpa alasan. Gangguan ini dapat dikontrol dengan obat-obatan, anti-epilepsi, dan operasi jika diperlukan. Nah, bahkan mungkin ada kesempatan bagi beberapa anak untuk mengatasi epilepsi mereka secara alami seiring dengan bertambahnya usia. Terus yang keenam itu ada tunanetra. Tunanetra dikenal dengan kebutuhan atau gangguan penglihatan sebagian atau total. Nah, anak tunanetra biasanya hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, di mana anak-anak pada umumnya itu dapat membaca pada jarak 21 meter yang diukur dengan tes Selen Card. Anak tunanetra tentu dapat mengalami hambatan dan keterbatasan dalam kemampuan bergerak dan berinteraksi. Yang ketujuh itu tunarungu. Tunarungu adalah istilah untuk menggambarkan kondisi anak yang mengalami gangguan pada organ pendengaran yang bisa menyebabkan tidak dapat atau kurang mampu mendengar dengan baik. Hal ini tentu bisa mempengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan keterampilan berbicara, bahasa, dan sosial. Anak tunarungu umumnya itu sukar mendengar percakapan dengan pendengaran pada jarak normal, memiliki kesulitan berbicara, dan perbendaharaan kata yang terbatas. Anak dengan kebutuhan khusus seperti ini membutuhkan alat bantu dengar, terapi bicara, dan latihan artikulasi untuk membantunya belajar dan berinteraksi. Terus yang ke-8 itu ada tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan ketika anak memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi intelektual umum, keterampilan sosial, dan keterampilan dasar. Hal ini menyebabkan anak mengalami keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar dibandingkan anak-anak lainnya. Anak tunagrahita ini umumnya itu mengalami kesulitan belajar berbicara atau belajar berjalan, sulit mengingat sesuatu, tidak mengerti cara mengurus kebutuhan diri sendiri, mengalami kesulitan memecahkan masalah, atau mengalami kesulitan berpikir logis.
Terus yang kesembilan itu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi anak memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau kelainan anggota gerak. Nah, anak dengan jenis kebutuhan khusus ini sangat mungkin mengalami gangguan psikologis karena kondisi fisik yang dialaminya seperti tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir itu ada tunalaras. Tunalaras adalah kondisi anak mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, mengalami hambatan dalam pembelajaran, bahkan berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitar. Nah, anak tunalaras ini memiliki gangguan makan, gangguan perilaku, dan gangguan tidur. Mudah cemas, takut atau khawatir tanpa alasan, tidak suka mengikuti aturan, suka mengganggu, membakar, dan mudah marah. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.